Tidak ada taplak lagi. Nah, udah lah. Ada ayat qaulun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yamahati wa jalla khususan pada kita bersama melaksanakan semua ila saya mati dalam sayna wa ramayna wa sasida ini dari Allah hadirin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu yang mampu al-murakabu al-mufidu diwaktu. Bahasan pertama dalam ilmu nahwu yang dalam kita bahasa adalah kalam. Jumlah kalam adalah lafaz al-murakabu yang murakab, susun. Itu yang dapat memberikan faedah dan paham dibagi secara bahasa Arab. Karena kalam adalah apa yang susun yang memberikan faedah dan paham dibagi secara bahasaan. Maksudnya apa tuh? Bawahnya kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu al-arabiyyah ilmuha an-nas. Lalu ke sana. Itu juga kalau kita kitab loh. Iya, ada Mau soal ngaji apa mau ngasih biji? Dia mau ngaji mau apa man? Mau ngaji mau apa dia mau main-main? Hah? Ngaji harus punya kita, harus modal. Nggak punya duit, minjem sama masjid. Masjid kagak ada, bikin proposal. Nah, Imam Syafi'i ngaji sama Imam Abu Hanifah, nggak punya duit, pakai proposal. Iya, nggak ada nggak pakai kita, harus pakai kita. Apa itu kalam? Al-kalamu wal-lafzu al-murakkab. Nggak siap jadi dia nggak siap belajar itu belum siap. Al-kalamu wal-lafzu. Di atas ada hadis ta'allamu al-arabiyyata wa 'allimuha an-nasa. Belajarlah oleh kalian akan bahasa Arab dan ajarkanlah kalian bahasa Arab. Nggak ada nggak loh? Nggak ada. Ente nggak ada itu? Ada di sini. Ada nggak? Ada. Makanya kalau kita yang klasik ada, kitab kontemporer ada nggak ente? Nggak ada. Kitab Wahabi soalnya nggak ada. Jadi utama hadis Rasulullah, belajarlah kalian akan bahasa Arab. Bahasa Arab bahasa India, bahasa Rasulullah bahasa Arab. Bahasanya Allah bahasa Arab. Quran bahasa Arab. Hadis bahasa Arab. Kita Rasulullah juga bahasa Arab. Kita mau bisa bahasa Arab, kalau tidak masuk surga. Jadi yakin bisa bahasa Arab atau tidak. Jadi gue sengaja tahun ntar, ya, kalau bisa aja. Dan Rasulullah orang Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Biasa kalau kita mau menunaikan sesuatu
membahas sesuatu, musyawarah akan sesuatu, mempelajari akan suatu ilmu, satu bidang, pasti diawali dengan ucapan bismillah. Baginda Nabi bilang setiap perkara, setiap urusan yang tidak diawali dengan nama Allah, bismillah, maka urusan tersebut kurang barokah, sedikit barokah. Maka ngapain aja yang baik-baik diawali dengan bismillah. Kita belajar bismillah, kita sekolah bismillah, sampai ntar ngelamar bismillah, makan minum semuanya yang baik-baik. Kalau yang gak baik jangan bismillah, nyolong sendal bismillah, ya ada bisa ya. Nah, nyolong sendal gak masuk bismillah. Al-kalamu huwa lafdu al-murakkabu al-mufidu bil waqt. Ucapan matang jernih, keterangan jernih, kalam adalah lafaz yang tersusun, yang bisa dipaham secara bahasa Arab. Apa maksudnya? Ya, maksud andal kalama, bahwasanya kalam. Ini kalau ente apal ininya mencret apal atas sampai dunianya. Apa? Ya, apal atas sampai dunianya. Paling bawah mencret aja apal ini, ya. Anna kalama, bahwasanya kalam, indan nahwiyina, menurut ulama nahwiyin, kalau ulama qiraat qurra, ulama hadis muhaddisin, ulama fikih fuqaha, nama goblok jadiin. Apa nggak dibunuh? Tahu. Makan gratis. Hadirin. Wa adalah al-lafdu ila akhirih. Wa adalah al-lafdu ila akhirih. Lafaz DST, lafaz DST dan seterusnya, alias ila akhirih al-lafdu al-murakkabu al-mufidu bil waqt. Sekarang dirinci, diuraikan. Apa sih lafaz, apa sih murakkab, apa sih mufid, apa sih waqi. Ada empat kriteria istilah kalam. Lafaz 1, murakkab 2, mufid 3, waqi 4 berarti. Yang dirinci apa lafaz? Lafzu, maka bermula lafaz adalah sautu suara, saut suara. Dan mustamilu, yang mengandung, menyimpan ala ba'dil hurufi al-hijaiyah, ala ba'dil hurufi al-hijaiyah, atas sebagian huruf-huruf hijaiyah, huruf hijaiyah. Lafaz adalah saut mustamil ala ba'di hurufil hijaiyah, adalah satu ucapan, satu suara yang di situ mengandung sebagian huruf hijaiyah. Itu namanya apa? Ya, contoh kazaidin. Contohnya tuh. Huruf hijaiyah kan alif, ba, sampai ya, alif, ba, ta,
sampai menjadi huruf hijaiyah. Jadi kazaidin. Contoh kayak kata-kata Zaid, kayak lafaz Zaid, nama orang namanya Zaid. Lafaz Zaid itu disebut lafaz karena di situ menyimpan sebagian huruf hijaiyah. Zaid, ya, ya. Zai huruf hijaiyah, ya huruf hijaiyah, dal huruf hijaiyah. Jadi kalau enggak memuat huruf hijaiyah bukan apa, itu disebut kata lain, paham ya? Tapi kalau dalam bahasa Arab, lafaz ya mengandung huruf hijaiyah. Kainau maka fa'in nahlu maka sesungguhnya lafaz Zaid amat Kainau maka sesungguhnya lafaz Zaid sautun adalah bentuk suara. Besok baca nih, aku baca udah gede loh. Keren doang orang sekarang, keren, gaya, ya, tolol, paham ya? Gaya ngomong, spesifikasi, baca nggak bisa, paham? Fainahu maka sesungguhnya lafaz Zaid sautun adalah suara. Istamala yang mengandung mencakup ala zai wal ya'i wad dali, atas huruf zai dan huruf ya, dali dan huruf ya. Karena Zaid itu ada suara, bentuk suara ketika orang melafadzkan Zaid, dan suaranya itu juga mengandung sebagian huruf hijaiyah. Zaid disebut babun, baitun, itu lafaz. Paham ya? Ba'ilam, sekarang kebalikan, ba'ilam yashtamil. Maka jika tidak mencakup ala ba'dil huruf, di atas sebagian huruf-huruf hijaiyah, kasautit tabli, seperti suara tabel, apa? Suara gendang, seperti suara gendang. Fala yusamma lafzan, maka tidaklah disebut dengan lafaz. Fala yusamma lafzan, maka tidak disebut lafaz. Sekarang kebalikannya, kalau ada lafaz mengandung suara yang enggak menyimpan huruf hijaiyah, maka enggak disebut lafaz. Suara gendang, dung itu nggak bisa digambarin pakai huruf hijaiyah kan? Atau bangkis, batuk itu nggak bisa digambarin. Makanya orang sembahyang batuk, bangkis nggak batal bayangin. Yang batal dehem, bisa digambarin. Alif, ha, ya, mim. Tapi kalau batuk, bangkis itu nggak bisa dilafatin. Makanya orang sembahyang batuk, bangkis nggak batalin loh. Nanti batal deh, dehem, batal tuh, beda sama ajaran itu ya? Sama nggak? Beda? Kali beda aja. Keren ya, teroris baru.
Apa mama? Ini ntar minjem HP Ustaz. Sama. Di sana apa? Oh, iya. Ya. Di sana. Fakharaja maka keluar atau mengecualikan bila dengan lafaz. Hah? Maka mufidah sesuatu yang dapat memberikan faedah. Walam yakun lafzon tapi tidaklah disebut lafaz. Kalau isyarati kayak isyarah menunjuk, kita berarti menulis, wal akdi dan akad, ikatan dan nasri sama memasang. Ini gak disebut lafaz walaupun memberikan faedah. Kan kalam adalah lafaz yang memberikan faedah yang tersusun ya secara bahasa. Tapi ada lafaz berfaedah tapi nggak disebut lafaz. Isyarah gitu. Ente tangan ente gini nih. Kan jelas itu. Paham ya? Tangan ini ke atas kan jelas. Isyarah. Nulis akad, nasab, memasang, mengikat. Ya, itu kan jelas. Ya, tapi enggak disebut lah apa. Fala tusama kalaman dan muhafid, maka itu tidaklah disebut kalam menurut ulama nahwu. Ada muhaf, ada nahwiyyin atau nahwiyun. Nahwiyunnya jamak salim, muhaf jamak taksir. Walaupun intonasinya bisa dipahami, paham ya? Ya, paham ya? Kalau intonasinya tidak paham, maka menurut nahwu itu walaupun kata-kata itu bisa dipaham, menurut istilah ulama nahwu enggak disebut dengan kalam, enggak disebut dengan apa? Hah? Apa? Tamu. Siapa? Yang Hah? mau ngaji. Masuk sini. Ano? Ya udah, siapa? Sini aja Bu katanya. Di sini aja. Siapa ini? Puan. Bu, apa Bu? Assalamualaikum. Ah. Abu. Ini mau daftarin anak. Dari mana ngaji? Mana? Hah? Ya, Bu. Kelas berapa? Kelas 7. Kelas 7. Oh, rumahnya di mana, Bu? Itu, Bu. Iya. Sini Bang. Kelas 7 berarti kelas berapa itu? Satu SMP ya? Oh. Tinggal di mana, Bu? Di apa samping SD 01. Oh, gitu. Oh, ya, depan dong. Iya, depan. Al-Khairiyah. Ya. Itu Al-Khairiyah. Iya, Umi. Udah. Iya, Ngaji di situ nggak? Iya. Di Abi nggak mau dia. Tapi udah Kan bilang? udah lama. Oh, udah lama. Tadi Iya, bilang kan, ya? Bilang. Ngaji, mau ngaji di sini. Iya. Sampai galak, iya. sampai galak. Agak hafal berdiri, terus tiap hari nulis. Kuat ya? Kuat. Jadi saya. Iya. Sebenarnya udah lama saya waktu di sini. Ustaznya lagi nganterin anaknya. Dua. Jawa kemarin ya? Oh itu ya, yang datang ya? Iya. Jadi insya Allah ya. Nanti ntar mau malam atau siang? Kalau pakai motor Ki. Sore. Oh kalau sore aman. Kalau
Kalau malam ya ketat. Sama kalau sore bacanya udah Quran. Iya, Quran. Udah Quran. Iya. Mau sore apa mau habis maghrib? Bener kalau yang Quran habis maghrib. Sore dulu gimana? Ya udah nggak apa-apa, ntar baru malam ya. Yang rajin ya. Namanya siapa namanya? Kan maghrib. Safwan. Apa? Saya maunya maghrib karena kan sore. Kalau kata Wah saya sore kan, mah dia ini sama temennya gabung nanti. Sama Egi dia temennya Egi. Oh, namanya Egi. Berat. Oh, cakep namanya. Wah, kakak nama Egi ya. Aduh. Main banting-bantingan ntar sama Egi. Malam ya. Gimana ntar gimana? Terserah. Ya. Egi. Yang penting rajin ya. Sama buku tulis Egi ya. juga kemarin masuk malam siapa di Al-Aman Al-Huda kemarin. ini Siapa kemarin baru masuk tuh? habis maghrib dia. Iya, Siapa yang baru terserah. masuk tuh? Malam. Wah, kan melayan sama dia itu. Maghrib Ya. aja. Ya Ya. udah terserah. Sore dulu aja. Sore dulu. Takutnya Saban kan kalau pulang siang Ya. sampai Olahnya pagi ya? dia sampai setengah 3 lewat. Kan pusat memang sore kan pusat Eh, sore 5. Emang udah pulang sekolah? Tadi sore nggak masuk dulu. ikutin mama aja. Kalau ikutin mama kagak besar. Kalau ikutin Egi besar. Mama mah, insya Allah. Bener. Iya. Ya udah ntar dipikirin. Ya. Mulainya apa? Ya udah mulainya ntar malam Selasa. Hari Senin. Sekarang libur dulu. Mau ke bapak ntar nih gaji. Mau ke bapak. Mama. Oh mama jadi kemarin. Ya ada. Oh, ya. Mama ada. Ya. Paling banyak mama malah. Masih Egi lama banget. Bisa. Nggak bisa. Ya, yang rajin ya. Iya. Nah, yuk ya. Minit. Baik. Ya, yuk. Ya. Semuanya ya. Nah, itu lampa. Sekarang yang kedua, murokab. Apa murokab? Wal murokabu matarokkaba min kalimataini fa'aksara. Emang paling nggak mau. Murokab adalah lafaz Cuman malafat tarokkaba yang tersusun min kalimataini dari dua kalimat fa'aksara atau lebih. Lebih. Contohnya faqama Zaidun wa Zaidun qaimun. Qama telah berdiri Zaidun oleh Zaid wa Zaidun dan bermula Zaid. Qaimun adalah orang yang berdiri. Ini murakab nih. Nah, kalau pada min kalimata ini para lafaz yang terdiri tersusun dari dua kalimat atau lebih. Koma Zaidun itu kan dua kalimat. Koma satu, Zaidun itu dua. Berarti koma Zaidun disebut murokab. Zaidun qaimun, Zaid satu, qaimun dua. Berarti Zaidun qaimun disebut murokab. Wal misalul awali, wal misalul awalu. Wal misalul awal bermula contoh yang pertama. Contoh pertama itu koma Zaid fi'lun wa fa'ilun. Contoh pertama itu adalah bentuk susunan fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il. Fi'ilnya koma. Fi'ilnya koma. Setiap fi'il ada fa'il. Setiap fi'il ada fa'il. Pelaku dari kedua fa'ilnya Zaidun. Tapi nggak usah mikirkan ntar fa'il gimana, ntar ada pokoknya ya. Setiap kata yang dibaca pahamin aja dulu, ntar lama-lama nanti yang ada lagi ya kata apa medsos biasakan baca sampai habis. Sama juga biasakan ngaji dari
sampai ya dari awal sampai hatam. Wa kullu fa'ilin dan bermula setiap fa'il marfu'un itu dibaca rofa. Rofa belum ntar ya. Jangan ditanya rofa apa tuh maksudnya belum. Tapi kalau yang udah ya mungkin bisa diangan-angan dah. Wal misalu tsani dan bermula contoh yang kedua Zaidun qayyumun. Mubtada'un wa khabarun. Contoh kedua itu terdiri dari mubtada dan khabar. Zaidunnya mubtada, qayyumunnya khabar. Jadi pasang-pasangan tuh ada fi'il, ada fa'il, ada mubtada, ada khabar, pasang-pasangan tuh. Ada gula, ada semut, ada gula. Wa kullu mubtada'in dan bermula setiap mubtada marfu'un itu dibaca rofa bil ibtida'i dengan sebab amil maknawi ibtida' atau dengan sebab permulaan. Wa kullu khabarin dan setiap khobar marfu'un itu dibaca rofa bil mubtada'i sebab mubtada'. Mubtada dibaca rofa bil ibtida, khobar dibaca rofa bil mubtada'i sebab mubtada. Wa kharaja dan mengecualikan atau keluar. Murakabi dengan kata-kata murakab. Apaan yang dikecualikan? Al mufradu bentuk mufrad. Zaidin ya lafaz Zaid. Zaid ini enggak disebut murakab karena terdiri dari satu kata. Berarti Zaid enggak disebut kalam karena berbentuk tunggal. Fala yuqalu lahu kalamun aidon indan nuhati, maka tidak disebut lahu bagi lafaz Zaid kalamun oleh kalam aidon tubi indan nuhati menurut ulama nahwu karena tidak murakab. Wal mufidu tadi murakab udah lafaz udah, sekarang mufid. Wal mufidu dan bermula mufid, yang dimaksud mufid ma'afada faidatan, lafaz yang dapat memberikan faedah dengan satu faedah atau lafaz yang bisa dipaham. Memang ada lafaz yang tidak bisa dipaham, ada lafaz yang belum tersusun, itu namanya mufid. Ya, ada kata man, siapa orang, itu enggak jelas. Ada mufid man. Ada kalimat lafaz iza apa tidak, enggak jelas itu, enggak mufid, enggak disebut salah. Ada pertanyaan pakai hal dia pakai itu nggak mungkin, itu bukan kalam sama, karena cuma apa ya sunu yang bagus asuku ke diam minal mutakallimi dari orang yang berbicara wasami'i dan orang yang diajak bicara, sami atau mukhatab, alaiha atas faedah. Aqama Zaidun wa Zaidun qaimun. Ayat lafaz qama Zaidun wa Zaidun qaimun. Ini juga qama Zaidun qaimun. Ini disebut kalam. Satu, kenapa disebut kalam? Qama Zaidun karena terdiri dari lafaz. Kenapa disebut kalam? Karena murakab dua kali.
Kenapa disebut kalam? Karena berfaedah. Koma Zaidun fi'il Zaidun Qaimun fi'il mubtada nahu. Terus bilwati pakai bahasa berarti kriteria kalam terpenuhi. Enggak? Fa inna kullan, maka sesungguhnya tiap-tiap atau masing-masing min huma wa minha, min huma dari keduanya. Kalau di kitab minha ya yang masing-masing min huma dari keduanya, kedua contoh itu Qamar Zaidun sama Zaidun. Apa itu memberikan faedatan dengan satu faedah. Yaksunu yang bagus, asukutu alaiha oleh dia, komen alaiha atasnya, minal mutakallimi dari orang yang berbicara, wasami'i dan muhattab orang yang diajak bicara, atau sami orang yang mendengar. Ketika orang ngucapin Qamar Zaidun, ketika orang ngucapin Zaidun Qaimun, itu makomnya udah jelas. Karena memberikan apa ya? Jadi yasunu asukut, yasunu jadi jelas. Nggak ada komentar, nggak ada bantahan, nggak ada komentar, nggak ada bantahan. Apa maksudnya? Faedahnya wahiyya al ikhbaru bi qiyami Zaidun. Jadi kata-kata itu faedah dari Qama Zaidun Qaimun adalah al-ikhbar, menginfokan biqiyami Zaidin akan berdirinya Zaid, atau dengan berdirinya Zaid, qiyami Zaid. Jadi itu jelas maksudnya al-ikhbar biqiyami Zaid. Qama Zaidun al-ikhbar al-ikhbar biqiyami Zaid. Zaidun Qaimun ay al-ikhbar biqiyami Zaid. Hanya disebut wa inna sami'a, maka sesungguhnya sami' mukhatab idza sami'a zalika berzaka. Idza sami'a zalika, ketika mendengar hal itu, ketika mendengar kata-kata itu, la yantadiru apa yanzuru? Nanti yanzuru itu nggak ada tanya, yang betul yantadiru. Ya, yanzuru loh. Yantadiru apa bahasa Inggrisnya? Wait. Ya gitu loh. Terus itu ada lo, bener. Iya, anak bahasa 50 doang. Layang tadiru, tidak perlu menunggu syai'an akhara, akan sesuatu yang lain. Yatawaqqafu, yang terhenti alaihi atasnya, tamamul kalami, oleh sempurnanya ucapan kalam. Wa yahsunu, dan bagus aidon juga, sukutul mutakallimi, oleh diamnya atau no komennya orang yang berbicara. Jadi ketika mengungkapkan oleh si mutakalim akan kata-kata Qama Zaidun Qaimun, la yantabiru syai'an akhara yatawaqqafu alaihi tamamul kalam. Jadi nggak ada unek-unek ketika mengucapkan kata Qama Zaidun sama Zaidun Qaimun. Jelas, sekarang semuanya udah jelas. Wa qad yadana jualkan atau dua bil
lafaz yang murakkab tapi ghairul mufidi. Lafaz murakkab tapi tidak memberikan faedah, tidak bisa dipahami. Jadi ada kalimat dalam bahasa Arab murakkab. Murakkabnya bisa dipahami. Yang kedua murakkabnya enggak bisa dipahami. Tapi kalimatnya lebih dari satu, paham? Murakkab tapi enggak bisa dipahami. Yang masuk kata dari bawah kan bisa dipahami. Yang bukan itu tapi ada lagi pengecualian lafaz yang murakkab tapi tidak mufid, alias tidak disebutkan kalam karena tidak mufid. Apa itu contohnya? Nahu gulamu zaidin. Gulamu zaidin. Contoh kata-kata gulamu zaidin itu kalimatnya dua tapi maksudnya satu, maknanya satu. Masjid Darul Hijrah itu kata-katanya tiga tapi maknanya dua. Masjid satu, Darussalam, Babussalam. Nah itu dua tapi maksudnya satu karena bentuk idhofah untuk mudhof ilah. Paham nggak? Gulamu Zaidin, budaknya Zaid. Murakkab tapi tidak mufid. Kenapa? Min ghairi isnadi, tanpa menyandarkan syai'in ilaihi, satu kata ilaihi kepada contoh tersebut, kecuali gulamu Zaidin qaimun. Nah, amin. Gulamu Zaidin jalisun. Tapi kalau gulamu Zaidin habis sudah titik, nggak disebut kan? Tapi kalau gulamu Zaidin qaim, masjid Babussalam, masjid Babussalam kabirun besar. Cuma masjid Babussalam doang murakkab tapi tidak mufid, maka nggak disebut kan? Paham nggak? Karena min ghairi isnadin bisyai'in ilai. Ada lagi lafaz murakkab terus tidak mufid alias gak disebut kalam. Contoh wa in qoma zaitun. Wa in qoma zaitun. Karena Quran famai ya'mal mithqala dzarratin. Udah tuh khairan, udah gitu dong tuh. Udah tuh. Famai ya'mal mithqala. Kalimatnya banyak tapi kagak mufid. Karena harus disanti lagi jaroh dengan kata-kata ya jaroh. Pasti dia bakal melihat apa yang dia lakukan, pasti dia akan ya. Ini ada kalimat tiga in koma jika berdiri oleh zat. Ini tiga kata berarti kan murab tapi nggak disebut kalam atau nggak disebut mufid. Amin. Karena orang kalau ada kata jika harus ada kata maka. Paham nggak? Kalau kata diawali jika harus ada jawaban niscaya, baru disebut mufid. Ini in koma kan kalimatnya tiga, in koma itu. Ini kategorinya udah masuk kalam sebenarnya. Tapi karena gak mufid, gak disebut kan? Mana benar? Fa inna tamamal fa'idah, maka sesungguhnya kesempurnaan faedah fihi pada contoh tersebut itu ya tawaqqafu tergantung ala dzikri jawab syart, atas penyebutan jawab syarat. In qoma zaidun, qoma amrun harusnya.
In koma Zaidun koma am. Jika Zaid berdiri, Umar juga berdiri, maka Umar berdiri. Kenapa di situ nggak disebut mufid dan nggak disebut kalam? Karena ia tawakkufu ala dzikri jawabis syar'i, masih ada ketergantungan untuk menyebuti jawab karena itu diawali syarat, belum ada jawabnya. Paham nih? Fala yusamma kullu minal mithalaini alaman dan muhati. Fala yusamma, maka tidaklah disebut, tidak bisa disebut kulun masing-masing minal mithalain, masing-masing satu oleh makna namanya mana konkretnya masing-masing satu minal mithalaini, dari dua contoh tersebut. In qoma Zaidun sama gulamu Zaidin, nggak bisa disebut kalam dan muhati menurut ulama nahwu. Kenapa? Karena nggak mungkin, walaupun udah masuk kategori syarat dari kalam, dapat mengapa, tapi saya belum berbaik. Paham ya? Wa qaluhu, dan bermula ucapan matan dunia bil wati, dengan kata-kata wati. Apa yang maksud wati? Pasal ini pasal telah menafsirkan dia. Siapa yang mentafsirkan? Ba'duhum, oleh sebagian ulama, bil qasdi, dengan kosong. Jadi al-kalamu wal al-murad al-mufi bil wati ay bil qasdi. Kalau untuk baca kayak gini, al-kalamu wal lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wati. Qala ba'dul ulama, bil qasdi al-watu ay al-qasdu. Itu ya. Contoh, fakhoroja, maka keluar atau mengecualikan. Ghairul maksud, ucapan yang tidak sengaja. Contoh, katakanlah minna, ini seperti ucapannya orang yang lagi tidur. Orang tidur apa namanya? Melindur. Hah? Iya, melindur. Orang bigo. Ya, bigo. Tangkap aku. Ya. Terimalah cintaku, terimalah cinta itu. Paham ya? Itu kan apa, ucapan itu kan alam. Atau aku mencintaimu, anak uhibbuki, ya gitu ya. Aku cinta, aku sayang kamu, kan kalam itu. Tapi enggak bila qasdi. Enggak. Tidak bila qasdi, karena diucapin dalam keadaan kan enggak disebut lah. Kalau ba'dul ulama al-watu ay al-qas. Qauluhu Iya, ba'dul ulama al-watu ay al-qas. Terus dikecualikan lagi wasahi, ucapannya orang yang lupa. Fala yusamma kalaman indan nuhati, maka tidaklah disebut kalam
HP-nya Wah, HP gue nih. Hah? Maka nggak disebut kalam. Menurut ulama nah, orang yang lupa karena momen itu nggak sengaja kalau lupa. Sedangkan yang dimaksud dengan kata-kata wati aidil qasdi. Tapi kalau ucapan lupa berarti nggak qasad, nggak sengaja, nggak bermaksud berarti, maka nggak disebut kalam. Jadi kudu dianu lagi tuh ya, direview lagi karena bukan kalam, lupa. Nah, Babang Turun dan sebagian ulama tasarruf mentafsiri dengan kata-kata wati. Dengan apa maksudnya? Bil wati al-arabiyyi. Yang ya Allah, bil wati al-arabiyyi. Wabah dan sebagian ulama pasarahu mentafsirkan dengan kata watu bil wati al-arabi. Yang dimaksud wado adalah bahasa Arab. Ya. Al-kalamu waladu al-murakamu al-mufidu bil wati ay bil lugatil arabiyah. Jadi kalam secara bahasa Arab. Maka oleh karena itu fakhoroja kalamul ajami, maka mengecualikan kalam ajam, bukan Arab, ghairul Arab, bukan Arab, ajam. Turki kayak bahasa Turki, wal barbari dan bahasa Barbar. Bahasa Indonesia itu masuk, bahasa Jawa masuk, ya. Ya. Kala yusama kalaman ain dan tidaklah disebut akan kalam ain dan wahati menurut ulama. Walaupun bahasa Inggrisnya jelas, walaupun bahasa Indonesianya bisa dipahami, berhubung bukan bahasa Arab, kan nggak disebut kalam, paham ya? Contoh kalam apa dong? Misaluma, bermula contoh lafaz ijtama'a yang terkumpul fihi di dalamnya al-quyudu al-arba'atu, oleh kaitan-kaitan atau ikatan-ikatan yang ada 4. Kalam kan menyangkut 4 kriteria: lafaz, murakkab, mufid, wado. Berarti al-quyudu al-arba'ah terikat pada 4 ikatan. Ya, contohnya apa? Qama Zaidun wa Zaidun qa'id. Ini contoh kalam nih. Qama Zaidun wa Zaidun qa'id. Udah ya, maknanya tadi. Misalul awalu, maka bermula contoh yang pertama. Qama Zaidun fi'lun wa fa'ilun, fi'il. Wasani, dan bermula contoh kedua Zaidun qa'imun, mubtada'un wa khabarun, susunan mubtada dan khabar. Wa kullun, dan masing-masing minal misalaini, dari 2 contoh tersebut, lafzun, ada lafadznya. Qama Zaidun, Zaidun qa'imun, ada lafadznya. Ada qaf, ada zai, ada dah, dan seterusnya. Terus murakkab, terdiri dari murakkab. Qama Zaidun, murakkab. Zaidun qa'imun, murakkab. Terus mufidun, lafaz tersebut, contoh tersebut, 2 contoh tersebut mufid. Qama Zaidun mufid, Zaidun qa'imun mufid. Bagaimana nih? Terus 2 contoh itu Qama Zaidun sama Zaidun qa'imun bil waqti.
Nah, aing bilang qasdi ya wa lugatil arabiyah gitu kan. Nah, maka contoh tersebut bahwa kalam. Maka contoh tersebut disebut dengan maka mikir salahnya benar. Maka mikir salahnya benar. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Tadi yang perlu diambil betul paham. Kalau setorannya Ustaz, yang matanya saja atau Sekarang boleh, sekarang besok aja. matanya aja? Iya, makanya. Orang mana nggak hafal tuh dia aja tuh. Arif juga hafal dari luar kepala tuh. Lo nggak jadi Azhar ya, gitu ya, iya. Kalau Azhar apa di Istiqlal ini